Oke, sahabat otomotif kompas.com, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Kali ini saya lagi ada di Satpas SIM Polda Metro Jaya di Jalan Darmo. Rencananya saya mau bikin SIM C1. Sekalian kita tanya-tanya nih sama instrukturnya, sama petugasnya. Kira-kira gimana sih tata cara dan alur pembuatan SIM C1? Nah, sekarang saya sudah bersama salah satu penguji di Satpas SIM Polda Metro dengan Pak Bintang. Halo Pak Bintang, selamat siang. Selamat siang Pak Dio, gimana kabarnya? Kabar baik Pak. Oke, Pak, siap. saya mau ditunjukin Pak, gimana sih tata cara dan alur pembuatan SIM C1? Untuk praktek ya? Praktek betul. Betul. Ini lapangan prakteknya. Oke. Di sini kita lapangan praktek kita sebut dengan lapangan sirkuit ujian praktek SIM C1. Ya. Boleh dijelasin nggak Pak perbedaan dari uji praktek SIM C1 dengan SIM C biasa? Oke. Untuk perbedaannya SIM C1 dan SIM C biasa hampir sama. Yang membedakan hanya putaran balik saja, U-turn, yaitu 2 kali panjang kendaraan ditambah 1 meter. Yang lainnya sama Bapak. Secara lebar, secara panjang sama. Siap, sama. Yang bedakan hanya satu, yaitu putaran balik. Ukurannya ya Pak ya? Betul, mengingat kendaraan C1 lebih besar dan lebih lebar, berbeda dengan kendaraan untuk ujian SIM C biasa. Ya. Terus kita pengen tahu Pak, kira-kira tata caranya, aturannya sama atau bagaimana Pak? Oke, untuk ujiannya sama Bapak. Untuk mendapatkan SIM C1 seperti SIM C biasa, sama. Dari awal sampai akhir sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya ukuran CC-nya saja. Kalau kita ngomongin saat praktek Pak, boleh dijelasin detail mungkin? Boleh. Harus berapa kecepatan, Boleh, kemudian boleh. Mari kaki, saya, boleh. Yuk. Oke, mari saya tunjukkan. Terima kasih Pak Dio, akan saya jelaskan. Yang pertama adalah ujiannya dari mulai bendera hijau sebelum memulai perjalanan ujian praktek SIM C, peserta uji harus konfirmasi keselamatan. Oke. Yaitu kaki kiri yang turun, tengok belakang kanan. Oke. Nah, bila sudah selesai konfirmasi keselamatan, peserta uji harus memacu kendaraannya minimal kecepatan 30. Minimal kecepatan 30, ya. Lalu berhenti di garis stop bendera merah. Setelah berhenti di stop bendera merah, kembali lagi melakukan konfirmasi keselamatan, yaitu kaki kiri kembali turun dan jangan lupa tengok belakang kanan untuk konfirmasi keselamatan. Setelah konfirmasi keselamatan, silakan peserta uji kembali lagi melakukan ujian untuk melewati putaran balik U-turn ini. Nunggu rambu atau langsung Pak? Langsung. 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 Untuk saat ini langsung. Setelah konfirmasi silakan putar balik. Yang dilarang ketika putar balik adalah kaki dilarang untuk turun. Kemudian kaki dilarang untuk refleks. Apa tuh Pak maksudnya? Refleks kaki kagetan seperti ini, kaget diangkat nggak boleh. Ya. Jadi harus tetap di. Jadi kaki harus benar-benar tetap nempel di footstep atau di depan. Dan juga untuk putaran balik ini kecepatannya bebas. Bebas. Setelah melewati ujian putaran balik U-turn, silakan kembali lagi peserta uji berjalan untuk ujian letter S. Di letter S ini peserta uji juga kecepatan juga bebas. Bebas. Pelan boleh, kencang boleh. Nah, sesuai dengan kemampuan. Pokoknya nggak boleh keluar jalur ya Pak ya? Ya, dan juga nggak boleh nabrak-nabrak patok seperti ini. Oke. Dan ujian terakhir adalah setelah letter S ini silakan. Ujian terakhir adalah ujian menghindar ke kanan atau ke kiri. Oke. Setelah tikungan silakan kendaraan dipacu lagi minimal 30. Di 30 ini peserta uji harus melewati dan menghindar bebas. Rem ini hanya aba-aba peringatan Pak ya. Oke, bukan Rem berhenti ini ya Pak ya? Bukan. Ini hanya rem aba-aba peringatan untuk mempersiapkan peserta uji melakukan pengereman. Ya. Di sini bebas. Bebas. Boleh ke kanan, boleh ke kiri. Dan kembali lagi berhenti di stop. Untuk melakukan konfirmasi keselamatan. Kaki kiri turun, tengok belakang kanan. Selesai. Bila sempurna, tidak ada kesalahan, congratulations, peserta uji bisa mendapatkan SIM. Selamat. Udah selesai Pak ya? Selesai. It's okay, simple. Tapi bila melakukan kesalahan walaupun cuma sekali, maka I'm sorry, masih mengulang lagi minggu depan. Minggu depan? Waduh. Iya. Nggak bisa langsung hari ini Pak? Oh, nggak bisa. Iya.
Pak, saya ada pertanyaan Pak. Ya. Dulu kan kita pakai model angka 8 ya Pak ya? Ya betul. Terus ada yang Zigzag. zigzag, betul. Betul. Sekarang masih nggak sih Pak? Untuk sekarang ini ujian angka 8 dan zigzag sudah tidak kita lakukan lagi. Oh. Nah, sekarang kita ujiannya untuk masyarakat yang ingin membuat SIM adalah ujian sirkuit letter S. Untuk SIM C maupun untuk SIM C1. C1. Siap Bapak. Cuma U-turn, putar balik, dan letter S ya Pak ya? Betul. Menghindar kanan kiri, menghindar ke ini putar balik, ya letter S, kemudian menghindar kanan kiri. Wah, kelihatannya sih mudah ya, tapi kita coba dulu deh. Pak, boleh nggak Pak? Siap. Minta kasih contoh uji praktek yang benar. Oke, nanti akan saya praktekkan bagaimana cara untuk ujian praktek SIM C1 dan S. Oke. Ayo Pak. Ya, terima kasih. Oke, ya ini Pak, yuk untuk motor yang akan kita lakukan ujian praktek SIM C1 adalah motor jenis naked Hunter. Untuk cc-nya seperti kurang lebih 500 cc. Berbeda dengan SIM C biasa yang variomatic hanya 150 dan digital yang sekitar 125. Berarti Ini lebih besar dan Ya. juga lebih lebar. Oleh karena itu putaran baliknya agak lebih lebar. 2 kali panjang kendaraan ditambah 1. Jadi dari segi tipe dan spesifikasi beda ya Pak ya, Beda, yang betul. dipakai ya. Betul. Oke. Ayo Pak, langsung dicoba. Siap. Wah, Pak Bintang. Gimana audio? Keren banget Pak, saya jadi ragu nih bisa nggak, Oh, Pak? simple Pak. Simple ya, Pak? Simple Bapak. Mudah Bapak, mudah sekali ini. Kuncinya ikutin rambu aja Pak ya. Betul. Yang pertama, yang jelas untuk ujian SIM C1 ini gimana caranya gas Bapak harus langsam. Kuncinya situ aja. Gimana mengatur kelangsaman gasnya Bapak. Bila Bapak udah bisa mengendarai motor udah langsam, is oke. Ya. Pak, saya mau coba dong Pak. Boleh, silakan Pak. Nah teman-teman, sekarang giliran saya nih mau coba praktek SIM C1. Kira-kira lolos nggak ya? Yuk. Ini dia nih motornya Hunter 500 cc. Kita coba ya. Wah, sahabat kompas.com, ternyata impresinya tuh motornya nggak tinggi loh. Buat saya yang tingginya 163 cm, kaki lihat ya, hampir napak. Cuma naik sedikit doang. Tapi untuk konfirmasi keselamatan, kaki yang bener tuh kaki kiri. Jadi kita berdiri kaki kiri gini. Standar kita naikin dulu. Nah, terus sebelum jalan konfirmasi keselamatan kita nengok ke kanan gini. Kalau udah kosong, udah aman, baru jalan. Sekarang kita nyalain ya.
Mantap Pak Dio. Mantap Selamat. Pak. Anda lulus Wah. untuk dapat SIM C1. Oke, terima kasih Pak. Iya, itu bisa simpel kan? Simpel Pak. Nggak ada yang susah. Ternyata harus ikutin rambu aja ya Pak ya kuncinya. Betul, betul. Dan juga untuk gasnya harus langsam lah. Langsam, Jadi Pak. stabil. Kalau jalan pokoknya pertama cek keselamatan ya Pak. Betul. Konfirmasi Konfirmasi keselamatan. keselamatan. Kaki kiri yang turun, tengok belakang kanan. Itu ada alasannya nggak sih Pak? Konfirmasi keselamatan Pak? Betul, ada. Dalam berkendara kita selalu konfirmasi keselamatan tengok belakang kanan. Kita antisipasi seandainya kita mau berjalan dari arah belakang, ada kendaraan yang akan melintas. Kira-kira dilihat sudah kosong ataupun aman, baru kita bisa jalan untuk maju ke depan melanjutkan perjalanan. Seandainya masih ramai, jadi kita menunggu biar demi selamat Bapak dan juga pengguna jalan yang lain. Seperti itu. Nah, itu tadi sahabat otomotif kompas.com. Saya nyoba ujian praktek SIM C1 dan kata Pak Bintang sebagai penguji di sini dibilang lulus, sudah sesuai dengan tata caranya Pak ya. Betul. Sesuai tata cara pembuatan SIM C1. Tapi kalau lagi pembuatan SIM C1 bukan cuman uji praktik. Ada juga di awal kita harus uji kesehatan, uji psikologi, dan uji teori. Oke, sahabat otomotif kompas.com, itu tadi video saya soal uji praktik SIM C1. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komentar, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Pak, terima kasih banyak. Terima kasih sudah Pak.